Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Paroes di channel Project Warganegaraan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ya, di video kali ini saya akan melanjutkan BIMTEK Guru Belajar seri Pendidikan Inklusif, di mana saya sudah dalam pembelajaran hari ke-8 dari pelajaran pertama sampai pembelajaran hari ke-8 itu akan diberikan di dalam tes akhir. Kita belajar dari pelaksanaan program-program guru belajar sebelumnya, dimana selalu ada yang namanya pretest. Kemarin pretest itu soalnya ada 25 ya, 25. Terus biasanya ketika pasti nanti akan saya kirimkan filenya setelah saya mengerjakan tes akhirnya. Jadi jangan membuat kesimpulan terlebih dahulu. Kenapa kalau saya nggak memberikan sekarang? Karena saya belum selesai untuk mengerjakan BIMTEK-nya. Nah, sekarang saya akan mengerjakan terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ke-8. Bisa kita lihat di sini di pembelajaran hari ke-8 ada aktivitas ke-6, yaitu program pembelajaran individu atau PPI bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Ada aktivitas ke-7, ada berupa kuis, terus ada penilaian sistem layanan pembelajaran, dan yang terakhir adalah refleksi sistem layanan pembelajaran. Baiklah, langsung aja kita mulai untuk melihat. Nah, di sini kita bisa melihat paparan materinya. Langsung akan kita lihat ini aja ya. Oke. Hakikat pembelajaran individual. Pengertian PPI, program pembelajaran individual, dikenal dengan The Individual Education Program. Diprakarsai oleh Samuel Gridley Ho dalam tahun 1971. Adalah suatu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sudah diperkenalkan di Indonesia tahun 1992, merupakan suatu rancangan pembelajaran bagi PDBK agar mereka mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi PDBK. Dan antara individu pada PDBK sangat beragam sehingga layanan pendidikan lebih diarahkan pada layanan yang bersifat individual. Walaupun demikian, layanan yang bersifat klasikal dalam batas tertentu masih diperlukan. Nah, dalam program pembelajaran individual ini harus merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap berbagai perubahan yang diarahkan pada hasil akhir, yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupannya, mampu berperilaku sesuai dengan lingkungannya ataupun berperilaku secara adaptif. PPI merupakan fungsi mata rantai terpadu antara asesmen dan pengajaran. Jadi, pengembangan PPI tergantung pada pengumpulan data asesmen. PPI memberikan tekanan pada keterbatasan minimal, kesesuaian penempatan dan garis besar program pengajaran. Untuk itu, PPI harus dievaluasi, kemudian ditulis ulang dalam jangka waktu 1 tahun. Sepanjang layanan masih dibutuhkan. Nah, ini adalah fungsi program pembelajaran individu atau PPI. Tentunya yang pertama adalah untuk memberikan arah pengajaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat PDBK. Maka program yang diindividualisasikan terarah pada tujuan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan tahap kemampuan saat ini. Yang kedua ada menjamin setiap PDBK memiliki suatu program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan khusus mereka dengan mengkomunikasikan program tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, dan yang seterusnya bisa nanti teman-teman baca sendiri semuanya. Di sini materinya lumayan banyak sekali ya, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Nah, di sini juga ada materi yang bisa kita unduh. Ini langsung aja kita unduh. Bagian selanjutnya kita akan mengerjakan aktivitas ke-7, kuis PPI. Dan di aktivitas ke-7 ini kita diberikan 4 soal ya. Yang pertama itu soalnya berbentuk huraian. Bagaimana cara Anda melakukan identifikasi terhadap peserta didik yang Anda rasakan berbeda dengan peserta didik lainnya? Oh, ini yang ditanyakan kemarin adalah identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi kalau itu berarti kita harus melakukan identifikasi kebiasaan dari peserta didik dengan memberikan pretest sebelum memasuki pembelajaran. Ya, itu mungkin menurut saya bagaimana caranya untuk melakukan identifikasi terhadap
peserta didik yang dirasakan berbeda dengan peserta didik lainnya. Oke, kita next saja untuk pertanyaan yang selanjutnya. Kapan asesmen dan planning matrix dapat dilaksanakan? Jelaskan. Dan untuk pertanyaan ini saya akan memberikan jawaban seperti ini. Asesmen dan planning matrix dilaksanakan jika sudah melakukan identifikasi peserta didik. Dengan begitu, dengan data dan sumber informasi yang kita dapatkan akan bisa kita olah dengan melakukan proses asesmen dan kemudian kita membuat sebuah planning matrix. Itu jawaban dari saya. Soal yang selanjutnya, mengapa pengembangan kurikulum dalam bentuk akomodasi kurikulum merupakan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagai sebuah kebutuhan? Dan untuk soal ini saya berikan jawaban seperti ini. Karena ditanyakan mengapa, jadi jawabannya karena kurikulum yang biasa tidak bisa mencakup keseluruhan dari karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, mengingat mereka memiliki hambatan di dalam proses pembelajarannya, sehingga tentunya mereka membutuhkan perlakuan yang berbeda. Oleh karena itu, kurikulum harus diakomodasi dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa mengcover yang namanya peserta didik berkebutuhan khusus. Itu jawaban saya. Yang selanjutnya, kita next, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Jadi keempat-empatnya adalah pertanyaan berupa uraian ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah jelaskan peran guru sekelas atau guru mata pelajaran dalam penyusunan PPI. Ini yang barusan kita baca di materinya. Baik, untuk soal ini saya memberikan jawaban seperti ini. Jadi seorang guru itu mempunyai peran untuk memberikan arahan pengajaran dengan pengetahuan kekuatan, kelemahan dan minat peserta didik berkebutuhan khusus. Maka program yang diindividualisasikan terarah pada tujuan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan tahap kemampuan dari kemampuannya saat ini. Jadi kayak itu harus benar-benar diketahui oleh seorang guru ketika dia mengajar peserta didik yang berkebutuhan khusus. Khusus untuk program PPI, untuk penyusunan di dalam PPI program pembelajaran individual ini, guru sangat-sangat bergantung sekali terhadap identifikasi awal, terhadap asesmen yang telah dibuat dan matriks dan planning matriksnya, sehingga dia benar-benar bisa memetakan apa aja kebutuhan dari peserta didiknya. Jadi di sini tentunya peran guru sangatlah besar. Baik, kita tunggu sebentar teman-teman ya. Dan alhamdulillah udah selesai semuanya. Dari keempat pertanyaan tadi udah 100%, di sini menandakan kita sudah semua program tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita pilih click here to continue. Dan ini adalah pembelajaran hari ke-8 atau pembelajaran terakhir bagi saya, karena mungkin besok saya bisa melaksanakan tes akhir di dalam program ini. Jadi ini benar-benar harus kita belajar dulu biar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga kemarin ada yang tanya kalau misalkan dan ternyata masih ada lagi satu soal yang harus kita kerjakan. Soalnya berjumlah 10, sepertinya ini pilihan ganda, ya betul, pertanyaan aktivitas ke-8. Langsung aja kita kerjakan. Salah satu dari tujuan planning matrix adalah ini, kalau menemukan kenali dan menandai itu namanya identifikasi ya teman-teman ya. Ini juga identifikasi, ini identifikasi. Jadi yang paling tepat adalah yang ini ya, memetakan kondisi aktual akademik maupun kesusahan dari ABK berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Itu adalah tujuan dari planning matrix. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Alat identifikasi yang diperlukan. Identifikasi. Di antara aspek-aspek yang penting untuk digali saat identifikasi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus adalah, jawabannya mungkin ini ya, kita lihat dulu nanti ya. Jawabannya mungkin ini: riwayat perkembangan anak, informasi atau data orang tua anak, dan informasi profil hambatan anak. Mungkin yang A ini ya. Nanti aja kita cek ya teman-teman ya. PDBK yang tidak mampu beradaptasi di kelas reguler karena kemampuan intelektualnya dapat digunakan program pembelajaran kelompok, tentunya kurang tepat, homeschooling,
PPI, remedial teaching atau pembelajaran yang fleksibel. Kalau dia bermasalah dengan kemampuan intelektualnya, tentunya yang harus kita berikan adalah PPI ya. Oke, next. Kemampuan pengetahuan tentang berbagai jenis tingkat kelainan anak, diantaranya adalah kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosi, diperlukan oleh guru untuk melakukan sebuah asesmen peserta didik. Insya Allah ya. Lanjut soal yang selanjutnya. Soal nomor 5. Manakah pernyataan bawah ini yang paling tepat untuk menggambarkan makna identifikasi? Membuat program bukan. Ini ya, guru mulai merasakan ada yang berbeda dari salah satu peserta didiknya yang ada di sekolah atau di kelasnya. Itu namanya identifikasi. Kayak kenali karakteristik dari peserta didiknya. Lanjut. Modifikasi kurikulum yang mengacu KI, KD, dan indikator adalah tujuan ya, insya Allah. Di bawah ini informasi berharga yang dapat dengan adanya keterlibatan orang tua dalam penyusunan PPI adalah sebagai terus yang nomor 8, penggantian kurikulum karena tidak mungkin dilakukan oleh siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Pengembangan kurikulum model adaptasi seperti ini adalah adaptasi. Penggantian berarti ya substitusi ya. Oke. Nomor 9, kegiatan yang dilakukan setelah mengidentifikasi peserta didik sebagai dasar untuk membuat program disebut sebagai kegiatan, itu namanya asesmen. Terakhir, nomor 10, orang tua Vina memiliki latar belakang pendidikan terbatas sehingga ketika diskusi dengan guru banyak hal-hal yang membingungkan mereka. Kondisi tersebut merupakan salah satu hambatan keterlibatan orang tua dalam penyusunan PPI, yaitu keterbatasan latar belakang pendidikan. Oke, kita finish dan kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Salah. Kita lihat bagian mana yang salah. Oh, salah 2 ternyata, nomor 4 dan nomor 10. Nomor 4. Oh iya, astagfirullah ya. Jadi saya cuma kurang teliti aja. Jadi dari 10 soal sekian video dari saya, dan jangan lupa selalu tonton Project Kewarganegaraan dan tunggu video-video saya terbaru karena nanti di terakhirnya saya akan mengupload hasil dari tes akhir di dalam BIMTEK pendidikan inklusif ini. Jadi jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain biar semakin banyak yang tahu mengenai video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian.